Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau janji, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan
menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tuhan, tak ingin berpaling darimu, sumber kehidupan. Untuk selamanya kau tak tergantikan, sebab engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang dapat terpisah darimu, sebab kami hasil pekerjaanmu. Segala ciptaan menceritakan tentang engkau, menjelaskan tentang engkau. Ho, ho, ho. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak di dalam hidupku. Sekali katakan, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu,
Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hidupku tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Semua pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku, mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang, katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh merasakan kasih-Mu setiap pagi Tuhan. Kasih-Mu melimpah, hidup-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya dalam persekutuan ini kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan berkata-kata bagi kami. Oh, silakan Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami, menyatakan diri-Mu bagi kami lewat perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Oke, kita baca firman Tuhan dulu ya.
Oke, bab 47 ya. Tuhan yang Maha Kuasa atas kebenaran, yang Maha Kuasa. Di dalammu sama sekali tidak ada yang tersembunyi. Setiap misteri dari zaman purbakala hingga kekekalan yang tidak pernah disingkapkan oleh manusia dinyatakan dan semua jelas di dalammu. Kami tidak perlu lagi mencari dan meraba-raba karena sekarang ini pribadimu dinyatakan secara terbuka kepada kami. Engkau adalah misteri yang dinyatakan. Engkau adalah Tuhan yang nyata itu sendiri. Karena sekarang ini engkau telah datang berhadapan muka dengan kami. Dan ketika kami melihat pribadimu, kami melihat setiap misteri dunia rohani. Sungguh inilah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Engkau berada di antara kami sekarang ini, bahkan di dalam kami, sangat dekat dengan kami, tak terlukiskan, sungguh tak tertandingi misteri di dalamnya. Sepertinya sudah kita baca ya kemarin ya. Nah, jadi saudara, kita memandang Tuhan adalah memandang pribadinya, ya, memandang wataknya katanya, gitu ya. Berkali-kali saudara kita dikatakan melihat Tuhan ya. Tuhan menampakkan diri. Apanya sih yang kita lihat? Kalau di sini dikatakan tadi melihat pribadimu katanya ya. Ketika kami melihat pribadimu, pribadi itu kan siapa dia adanya gitu. Orang bisa mengenal kita dari luar, tapi belum mengerti, belum tentu mengenal kepribadian kita yang sesungguhnya. Suami istri boleh hidup berpuluh-puluh tahun gitu bersama-sama, tapi belum tentu bisa menyelami kepribadian daripada pasangannya. Walaupun sudah hidup berpuluh-puluh tahun bersama-sama gitu. Karena melihat pribadi itu adalah melihat yang terdalam daripada orang itu gitu. Yang terdalam gitu. Nah, inilah yang sedang Tuhan nyatakan ya kepada kita gitu. Melihat pribadinya. Pribadinya yang sangat luas itu. Yang memang hanya kita temukan ketika kita masuk lebih dalam ke dalam dia gitu. Ketika kita meluangkan banyak waktu, menenangkan diri. Karena memang saudara, Tuhan itu ada di dalam semua saudara. Saudara, ketika dikatakan kita melihat pribadi Tuhan gitu, kita sedang melihat semua orang itu ada di dalam Allah saudara. Itu artinya melihat pribadi Tuhan. Saudara, ternyata yang saya bilang dari saudara kami yang meninggal yang baru mencalonkan diri jadi RT itu, ternyata dilihat ada rekaman CCTV-nya gitu ya. Itu meninggalnya pas waktu menyampaikan visi misi, saudara. Jadi lagi menyampaikan, lagi bicara, tiba-tiba terjatuh gitu. Itu memang serangan jantung gitu. Dan ada lagi dari jemaatnya, dari tempat Pak Yabes beribadah itu, ada juga yang wah itu misterius juga, bisa hilang apa darah ya, sampai harus nambah berapa kantong darah gitu. Jadi saudara, benar-benar memang di depan kita ini saudara ada banyak kejadian-kejadian yang aduh, bagaimana ya dulu waktu zamannya Nuh ya, ketika tiba-tiba seluruh penduduk dunia ini habis lenyap gitu.
Kalau kita dikatakan di dalam kitab Wahyu itu kan 2/3 gitu. 2/3 dari penduduk bumi ini. Dan jadi setiap kemarin saya jumpa dengan, karena kumpul itu dengan saudara-saudara itu kan, saya tanyain gitu. Saya ada satu mobil dengan, kemarin dengan itu saya, yang satu yang ya sepantaran juga dengan itu yang meninggal ini ya. Dia pernah ya waktu masih muda ya di Batam ini gitu ya. Dari sejak muda gitu. Sepantaran lah semua sama saudara-saudara kami gitu ya. Jadi saya tanya umurnya, saya cerita begini-begini itu semua itu ya. Karena ya nggak tahu apakah masih jumpa tahun depan atau nanti sudah ketika jumpa di masa-masa seperti itu gitu, sudah misalnya ada berduka gitu. Betapa dengan kita sekarang bisa memandang Tuhan gitu. Sekarang orang membuat, mungkin bisa membuat ya acara-acara kematian itu mungkin sangat luar biasa gitu. Mungkin mengkhotbahkan juga tentang sorga, tentang apa di rumah Bapak kemarin dikhotbahkan gitu ya. Karena gembala dari mereka itu juga teman kami ya, dulu sesama di gereja yang lama gitu ya. Dan saya cukup dekat dengan beliau gitu ya dulu. Saya sempat jadi wakilnya dia gitu ya. Itu tak ada perubahan sama sekali. Jadi dibuat-buat apalagi dengan pakai pakaian apa ya, pakai selendang gitu ya dengan kata-kata yang waduh manis sekali gitu. Bisa membuat ketika acara tutup petinya itu ya, taburin apa namanya minyak di itu ya, di peti ya, di keliling tanda perpisahan itu ya, dinyanyikan lagu di doa ibuku gitu ya. Wah, dengan suara musik yang hikmat gitu ya. Saya itu, iya ya Tuhan. Manusia jadi belajar bagaimana caranya membuat setiap acara itu menjadi kayak Tuhan ada di sana gitu. Tapi jelas-jelas saudara, dengan mereka ketat sekali ya. Jadi mereka itu ketat sekali pakai maskernya gitu. Di acara itu yang lain nggak ada pakai masker lagi, pun paling satu dua gitu. Mereka semua bayangin dengan ketat. Media pujian, mic-nya juga ditutup pakai itu, pakai bungkus. Jadi itu kan mic umum ya. Jadi mereka sudah bawa bungkusnya gitu ya. Nah, jadi ketika mendengarkan menyanyi dengan suara yang benar-benar sudah diatur gitu ya, kak bebas gitu. Kok bisa ya nggak lepas dari keadaan ini gitu ya? Nggak bisa hidup apa normal gitu loh. Jadi terbiasa menipu orang gitu. Dalam arti gini, mungkin juga nggak sadar kalau dia itu sedang menipu orang, menipu dirinya sendiri gitu. Itu rasanya ya, kayak rasanya itu nyesek di sini gitu. Karena sudah lama kita tinggalkan yang seperti itu gitu ya. Membuat maksudnya itu apa ya? Memoles di luar supaya kelihatan rohani gitu.
Kan bisa terasa gitu. Dan orang-orang lain pasti terasa. Melihat juga apalagi cuacanya bukan terlalu terik gitu ya. Datang kayak ajudannya bawa payung gitu ya. Terus ada yang bukakan mobilnya. Orang-orang itu lihat dan di kayak jadi buah bibir juga lah gitu. Masa sih, wow, hebat juga ya pendetanya katanya gitu. Tapi saya pikir gini, masa sih saya nggak sempat lihat soalnya gitu ya. Perasaan dulu gembala kami yang dulu nggak kayak gini ya gitu. Sampai ada yang bukain pintu katanya gitu. Saya pikir, tuh kan. Di usia yang dia lebih tua dari saya 3 tahun gitu. Berarti 50 lah sekarang dia. Saudara, kalau kita bisa melihat pribadi Tuhan, melihat kesederhanaan Tuhan gitu. Kalau kesederhanaan Tuhan itu melekat di dalam kita gitu ya. Tuhan tak pernah mencari pujian manusia gitu. Dan tidak seperti itu dipuji-puji seperti itu ya ketika dia menjadi manusia. Dia tertolak. Jadi setiap kali kita mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu kan kayak wajah Tuhan itu terlintas di depan kita ya. Pribadi Tuhan yang sesungguhnya itu terlintas. Jadi setiap kalimat dari firman Tuhan ini yang kita baca dan renungkan gitu ya, kita ucapkan kembali, itu benar-benar saudara, kita berjumpa dengan pribadinya Tuhan itu sendiri. Jadi kata-kata ini menjadi hidup saudara. Itulah yang sedang kita alami sebetulnya. Jadi setiap kali kita membaca perkataan-perkataan ini dari firman Tuhan ini saudara, itu benar-benar kayak apa ya, membongkar segala topeng-topeng kita gitu. Sehingga membuat Tuhan itu semakin dekat dengan kita, semakin melekat gitu. Jadi ketika mendengarkan orang menyampaikan perkataan Tuhan, mewakili Tuhan, memoles-molesnya gitu. Padahal dia nggak merasakan Tuhan itu, tapi dia mengatakan Tuhan ada di sini gitu. Kita jadi tahu gitu. Atau dengan mengubah nada suaranya gitu ya. Seolah-olah membuat seperti suara Tuhan. Atau mengatur kalimat demi kalimat gitu. Yang indah gitu. Melalui doa gitu ya. Memang kalau didengar kata-kata doanya itu, oh indah sekali sudah. Tapi apakah memiliki pribadi Tuhan? Itu sendiri. Pribadi Tuhan itu sendiri. Mari kita lanjutkan dulu ya pembacaannya ya. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyelesaikan rencana pengelolaannya. Dia adalah Raja alam semesta yang menang. Segala sesuatu dan semua hal berada dalam kendali tangannya. Semua manusia berlutut menyembah, menyerukan nama Tuhan yang benar, yang Maha Kuasa. Dengan firman dari mulutnya semua dijadikan. Mengapa engkau semua begitu lamban? Tidak dapat dengan sungguh-sungguh membuat dirimu bekerja bersamanya. Terhubung erat dengannya dan pergi bersamanya ke dalam kemuliaan. Mungkinkah engkau bersedia menderita? Bersedia untuk diusir? Apakah menurutmu aku tidak tahu siapa yang dengan tulus berbakti kepadaku dan siapa yang telah dengan tulus mengorbankan diri mereka bagiku? Orang-orang bodoh, engkau tidak dapat memahami maksudku, apalagi menunjukkan perhatian atas beban-bebanku, selalu membuatku mencemaskan engkau semua. Bekerja keras untukmu, kapan ini akan berakhir?
Jadi kalau di masa 30 tahun yang lalu firman ini disampaikan gitu ya, kepada mungkin ada di antara mereka yang sudah tidak hidup lagi sekarang ketika firman ini mereka dengarkan gitu ya. Apakah perkataan ini ketika disampaikan kepada kita di tengah-tengah kita, saudara, apakah keadaan kita masih seperti yang dikatakan oleh perkataan ini? Kita yang tahu jawabannya. Ataukah kita ini dengan begitu mendengarkan perkataan ini, apakah kita itu ada niat untuk tidak membuat hati Tuhan cemas lagi? Kalau dikatakan di situ, selalu membuatku mencemaskan engkau semua, bekerja keras untuk. Maksudnya, maukah engkau mengurangi bebanku, kata Tuhan. Gitu. Kan kita tahu kan Tuhan yang bekerja kan. Karena memang sudah terbukti mereka tidak bisa, atau kita tidak bisa hidup. Dan Tuhan sudah melakukan penyelidikan dari generasi ke generasi, saudara. Lalu dia menyimpulkan tidak ada orang yang mencari Tuhan, katanya. Semua orang berbuat dosa, katanya. Setiap generasi berganti dengan generasi yang baru gitu. Dia selalu menunggu kualitas yang lebih tinggi daripada kualitas yang sebelumnya gitu. Baginya manusia itu terikat satu dengan yang lain gitu. Setiap kali dia datang menghampiri manusia gitu. Apalagi dengan sekarang menampakkan diri kepada kita. Setiap hari dia menunggu kita. Apakah dia mulai menemukan dirinya di dalam kita gitu. Saudara, ketika kita berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan gitu ya, semakin sering intensitasnya gitu ya, durasinya semakin banyak gitu ya, maka memang hatinya Tuhan ini akan semakin kita dapatkan, saudara. Kita tidak egois lagi hanya memandang diri kita gitu. Tapi kita mulai memiliki hatinya Tuhan gitu. Karena kita tahu kan dia ingin supaya semua orang menikmati kasihnya. Dia ingin supaya semua saudara saya itu boleh merasakan pribadi Tuhan, boleh melihat pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Di mana mereka mau lihat kalau bukan di dalam kita? Tapi bagaimana mereka bisa melihat Tuhan di dalam kita kalau kita hanyut dengan mereka? Kita hanyut dengan keadaan mereka. Hidup di dalamku dalam segala sesuatu. Memberi kesaksian tentang aku dalam segala sesuatu. Apakah melakukan itu hanya masalah membuka mulutmu dan merangkai beberapa kata bersama-sama? Seperti saya katakan itu, saudara. Orang bisa mengkhotbahkan, merangkai kata-kata dengan baik. Itu ditanyakan Tuhan kepada hati kita. Apakah
itu hanya masalah membuka mulutmu? Apakah benar-benar Tuhan itu hidup di dalam kita, gitu, berdaulat di dalam kita, gitu, meresap, menyatu dengan kita? Itulah perjalanan kita, saudara. Engkau tentu tahu benar, tahu perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Hal-hal yang engkau lakukan tanpa diriku. Dan aku semakin kurang hadir dalam kehidupanmu sehari-hari. Aku tahu engkau semua tidak menganggap kepercayaan kepada Tuhan sebagai perkara yang serius. Jadi, inilah buah yang engkau semua hasilkan. Engkau masih belum sadar, dan jika engkau terus melakukannya, engkau akan mempermalukan namaku. Seperti itulah kadang-kadang saudara ketika berinteraksi dengan orang-orang dunia ini, saudara. Untuk kita bisa memegang, mempertahankan keadaan kita sebagai orang yang membawa Tuhan, orang yang menyatakan Tuhan. Disitulah dikatakan, saudara, engkau belum sadar, gitu. Aku tahu engkau semua tidak menganggap kepercayaan kepada Tuhan sebagai perkara yang serius. Jadi inilah buah yang engkau semua hasilkan. Engkau masih belum sadar. Dan jika engkau terus melakukannya, engkau akan mempermalukan namaku. Emang saudara, sering kita seperti itu, saudara. Kita nggak menganggap percaya kepada Tuhan itu sebagai satu perkara yang sangat serius. Tanyakanlah kepada dirimu sendiri. Ketika engkau berbicara, apakah aku ada di sana bersamamu? Saudara, ketika saya mendengarkan doa dari, kan itu kan banyak doa-doanya juga itu ya. Mereka melakukan doa dalam bahasa Batak itu indah sekali, saudara. Tapi saudara, itu semua itu, wah, memang bisa mengatur kata-kata, tapi memang dari banyak hal memang tidak seperti indahnya doanya itu. Saya, saudara, ketika di hadapan umum gitu ya, ketika doa gitu, saya tahu, saudara, saya tidak pintar berdoa. Makanya ketika kemarin disuruh doa itu, karena saya tahu diri saya nggak bisa membuat kata-kata dengan indah gitu. Tapi kadang-kadang demi orang lain, saudara, doa kita harus samakan dengan doa mereka. Setiap kali situ, saudara, saya itu memang dilema bagi saya. Makanya ketika khotbah pun ketika dibilang gitu, ya saya nggak bisa membuat kata-kata yang indah gitu. Langsung to the point gitu. Keadaan kita kayak gini loh, kalau saya ngomong kayak gitu. Makanya ketika saya sampaikan tentang masalah umur itu, saya tanya semua ya. Lagi kata-kata penghiburan justru saya tanya saudara-saudara itu semua, umurnya berapa, si ini meninggalnya berapa gitu. Itu memang menyadarkan orang gitu, bahwa ternyata semuanya antri jadinya. Tapi apakah sudah memiliki hubungan dengan Tuhan? Tapi untuk benar-benar bisa menjadi pribadi Tuhan itu sendiri, menyatu dengan pribadi Tuhan. Menyatu dengan pribadi Tuhan itu begini, saudara.
kita mesti mengenyampingkan apa kata orang terhadap kita. Mesti mengenyampingkan, oh, kalau kita berbicara bertentangan dengan apa yang mereka inginkan gitu. Karena memang Tuhan itu memang seringnya itu ditolak gitu. Berarti kalau kita berusaha supaya tidak ditolak, berarti bukan Tuhan yang kita bawa. Diri kita. Disitulah kita sadar bahwa seperti yang dikatakan tadi itu, saudara, di atas itu. Berarti kita tidak menganggap kepercayaan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang serius. Kita bilang Tuhan dalam kita. Tuhan berdaulat dalam kita. Tapi pada kenyataannya, kitalah yang berdaulat. Bukan Tuhan. Ketika engkau makan atau mengenakan pakaianmu, apakah janjiku di sana? Adakah janjiku di sana? Sungguh engkau semua ceroboh. Setiap kali masalahmu tidak langsung ditangani, engkau pun menunjukkan sifat aslimu. Dan tak seorang pun dari engkau semua yang setuju. Jika tidak kutunjukkan sifat aslimu, engkau semua pasti menganggap dirimu hebat. Dan berpikir bahwa engkau memiliki banyak hal di dalam dirimu. Inilah saudara yang sering membuat kita itu, saudara, harus mengalami hajaran Tuhan. Ketika kita sering menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, muncul sifat asli kita. Dan Tuhan perhatikan itu setiap saat. Tidak tahukah engkau bahwa dirimu dipenuhi dengan wajah iblis yang buruk rupa? Bekerjalah bersamaku untuk menyingkirkan semua hal ini. Izinkan siapa diriku yang kumiliki memenuhi batinmu sepenuhnya. Hanya agar engkau dapat hidup di dalamku. Memberi kesaksian tentang aku dengan lebih banyak kenyataan. Dan menjadi alasan lebih banyak orang tunduk di hadapan tahtaku. Apa arti perkataan ini, saudara? Berarti kita itu menjadi seperti tahtanya Tuhan. Iya, jadi ketika kita muncul di hadapan orang, kan itu perkataannya. Bekerjalah bersamaku untuk menyingkirkan semua ini. Izinkan siapa diriku dan yang kumiliki memenuhi batinmu sepenuhnya. Supaya apa dikatakan? Hanya agar engkau dapat hidup di dalamku, memberi kesaksian tentangku, dengan lebih banyak kenyataan. Maksudnya kenyataan itu Tuhan itu gitu. Dan menjadi alasan lebih banyak orang tunduk di hadapan tahtaku. Makanya saudara saya katakan kan kemarin kan. Ketika selesai berbicara itu saudara. Karena kan tiba-tiba ditunjuk gitu. Di situ saya harus menyampaikan renungan singkat. Dan tidak ada yang lain bicara. Karena pada waktu itu kan kami dadakan juga acaranya, acara keluarga. Kebetulan kumpul di situ, ayolah kita buat penghiburan gitu. Dan doa pembuka pun Pak Yabes juga gitu. Yang selama ini ya bukan porsi kami gitu. Tapi ketika ditunjuk itu ya sudah.
Saya boleh memang merasakan gitu ketika menyampaikan tentang umur itu gitu ya. Tentang hubungan dengan Tuhan gitu. Saya merasakan saudara ada kegentaran di dalam hati setiap saudara-saudara kami gitu. Itulah yang dimaksudkan saudara. Menjadi tahtaku, menjadi alasan lebih banyak orang tunduk di hadapan tahtaku gitu. Jadi ketika kita itu menjadi pribadi Tuhan ini sekarang saudara. Sekali lagi ya saya baca ya. Bekerjalah bersamaku untuk menyingkirkan semua hal ini. Izinkan siapa diriku yang kumiliki memenuhi batinmu sepenuhnya. Itu bukan demi kita, demi orang. Demi kita itu begini, saudara. Kita dikasih upah, kita boleh merasakan hidupnya. Upah kita itu Tuhan, bukan berkat, bukan pujian orang lain. Kalau kita mencari pujian orang lain, berarti kita itu sedang dipenuhi oleh iblis. Izinkan siapa diriku dan yang kumiliki memenuhi batinmu sepenuhnya. Hanya agar engkau dapat hidup di dalamku. Bukan supaya, hebat juga ya khotbahnya. Hebat juga ya perkataannya ya. Lalu orang memuji kita. Dengan cepat saudara, manusia lama kita itu akan menipu kita. Dengan cepat iblis itu akan masuk dari situ. Supaya kita mengharapkan pujian dari orang. Memberi kesaksian tentang aku dengan lebih banyak kenyataan. Tuhan itu maksudnya menjadi nyata gitu loh. Bagi orang. Memberi kesaksian tentang aku dengan lebih banyak kenyataan dan menjadi alasan lebih banyak orang tunduk di hadapan tahtaku. Berarti begini saudara, Tuhan itu menjadi nyata ternyata. Bukan secara roh gitu di luar gitu. Dia kadang kan orang takut kan ketika bencana terjadi kan, bencananya kan secara fisik kan, atau melalui sakit penyakit. Tetapi sekarang saudara, pekerjaan Tuhan itu adalah Tuhan nyata melalui bejana-bejana yang sederhana ini saudara. Melalui saudara dan saya. Itulah tujuannya Tuhan memilih kita. Engkau semua harus tahu betapa beratnya beban di pundakmu meninggikan Kristus, memanifestasikan Kristus, memberi kesaksian tentang Kristus, sehingga banyak orang memperoleh keselamatan, agar kerajaanku tetap teguh dan tak tergoyahkan. Aku menunjukkan semua ini agar engkau semua tidak hanya hidup tanpa tujuan, tanpa memahami pentingnya pekerjaan sekarang ini. Saudara, dari perkataan-perkataan ini saudara ya, sebelum sampai di perkataan-perkataan ini saudara, saya merasakan ya, dan saya ingat-ingat, saya sering mengatakan hal-hal ini saudara. Bahwa memang pilihan Tuhan atas kita itu saudara, itu adalah tanggung jawab kita. Ada beban di balik pilihan itu saudara. Bagaimana kita itu dipilih untuk
menyatakan dirinya gitu, menyatakan Kristus, memanifestasikan Kristus gitu. Istilahnya kan kita ini sedang diajar Tuhan menjadi, ini loh, aku ini sedang menyatakan diri kepada orang lain. Tapi kan karena memang kita itu masih terlalu, masih boleh dikatakan kita nggak punya banyak pengalaman tentang Tuhan gitu. Sementara pekerjaannya itu kan dia katakan sudah mau selesai gitu. Dan memang saudara, perkataan mau selesai itu pun saudara tidak bisa juga memang kita ukur dengan waktu kita gitu. Nggak bisa, walaupun misalnya Petrus mengatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari gitu ya. Itu nggak bisa memang kita kalkulasikan seperti itu. Kalau enggak berarti kan sudah bisa ditetapkan waktu Tuhan itu sampai tahun sekian gitu. Tapi waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Namun ketika Tuhan menyampaikan firman itu saudara, memang saudara, kita itu pasti apa ya, rasanya memang kita itu merasa bersalah gitu. Karena kita gagal. Gagal dalam arti begini, ternyata kita masih mikirin diri kita sendiri. Ternyata kita masih mikirin pakaian kita. Masih pikirin, oh nanti bagaimana tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Padahal saudara, kita itu dipilih, kita sudah jadi ahli warisnya dia gitu. Tetapi kalau masih ada keinginan-keinginan dunia ini dalam diri kita, masih kuat gitu, kan itu. Tapi kenyataannya kita demikian. Lalu ketika kita melihat orang lain misalnya ya, misalnya ketika saya melihat dulu yang jadi panutan saya kan, yang saya bilang khotbah kemarin itu ya, yang gembalanya mereka itu. Tetapi dengan melihat seperti itu kan, gimana ya, bahasa saya kadang jadi sama dengan bahasanya gitu. Disitulah artinya saya masih belum teguh memegang bahwa Tuhan itu mau menampakkan diri kepada semua orang. Supaya itulah menjadi alasan orang untuk tunduk di hadapan tahtanya katanya. Artinya berarti dengan kita bersikap, dengan kita itu memiliki hubungan dengan Tuhan, benar-benar dia ada di dalam kita, bertahta di dalam kita, berarti kita itu seperti tahta gitu di hadapan orang gitu. Bukan karena kuatnya kata-kata kita, tapi karena tunduknya kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Makanya saudara, perkataan-perkataan itu kadang menjadi semakin dalam. Itu sering saudara saya itu kadang-kadang karena mendengarkan perkataan itu rasanya sini deg 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 gitu. Ada satu pertanyaan, Tuhan, saya salah gak ya? Saya gini gak ya? Gitu. Dari begitu misalnya merenungkan dia. Gitu. Misalnya kalau saya berdoa supaya tujuan saya supaya didengarkan oleh orang lain dengan kata-kata yang baik gitu ya. Itu benar-benar rasa di sini saudara, karena sudah melihat Tuhan tapi tidak mengizinkan Tuhan
untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah orang banyak itu, saudara. Jadi kadang-kadang di sini rasanya itu deg-deg gitu. Makanya saya mengerti, saudara, bagaimana yang dikatakan itu ketika kita mencari Tuhan, katanya kan, Tuhan akan muncul dengan tiba-tiba. Tuhan yang kamu cari itu, katanya, dia akan memurnikan kamu seperti tukang pemurni logam, katanya, saudara. Padahal katanya kita mencari Tuhan gitu. Tapi ketika Tuhan yang kita temukan itu mulai melakukan pekerjaannya di dalam kita, memang, saudara, sangat serius jadinya, saudara. Kadang kita memang terkejut jadinya gitu. Karena memang semua kita harus tunduk. Jadi walaupun kita itu jadinya kita itu membawa Tuhan gitu, dia harus ngomong terus sama kita, ingatin kita. Supaya kita tidak disingkirkan, tidak mengalami penyingkiran. Bukan karena apa-apa, saudara, tapi karena pekerjaannya sudah nyata di dalam kita. Dia nggak mau pekerjaannya itu hancur. Dan yang menghancurkan itu adalah kita sendiri. Aku menunjukkan semua ini agar engkau semua tidak hanya hidup tanpa tujuan, tanpa memahami pentingnya pekerjaan sekarang ini. Saudara, rasanya gini, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami kan masih belajar. Tapi ketika kita baca ini, saudara, aduh, rasanya kita seperti dikejar gitu. Rasanya kita itu seperti Lot yang harus ditarik gitu loh. Rasanya nggak enak gitu. Karena memang dia tahu hati kita masih melekat ke dunia ini gitu. Dia rasanya dengan perkataan memang nggak enak diseret, saudara. Apalagi kalau misalnya watak kita itu apa namanya harus dikatakan diomongin dengan lembut gitu. Kalau misalnya ada kata-kata yang tegas gitu, disiplin gitu, rasanya kita nggak bisa terima itu gitu. Bayangkan, saudara, hanya orang yang benar-benar, saudara, menundukkan dirinya kepada Allah gitu. Hanya orang yang benar-benar mengenal wataknya Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, yang bisa memanifestasikan diri. Hanya orang-orang yang sulit sekali menceritakan, saudara. Tapi saudara, Tuhan sedang tunjukkan bagaimana dirinya yang misteri selama ini sedang menampakkan diri kepada kita. Semakin dia menyatakan rahasianya, saudara, semakin rasanya di sini, saudara, aduh Tuhan, tolong aku Tuhan. Karena sekarang aku kenal diriku. Ternyata kadang aku di hadapan orang banyak, aku menjadi sama dengan mereka. Saudara, kalau dulu ketika Tuhan pertama kali datang
dia mengalami kesendirian gitu. Saya jadi mengerti saudara kenapa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tak berdaya ketika dihadapkan dengan masalah. Seperti semut di dalam wajan panas, berlari berputar-putar. Inilah watakmu. Secara lahiriah engkau terlihat seperti orang dewasa, tetapi kehidupan batinmu adalah seorang anak kecil. Bukankah kita demikian, saudara? Yang engkau ketahuilah adalah bagaimana membuat masalah dan menambah bebanku. Jika ada hal yang paling tidak kupedulikan adalah engkau semua membuat masalah. Bukankah begitu? Jangan merasa diri benar. Yang kukatakan adalah kebenaran. Jangan selalu berpikir bahwa aku selalu menceramahi engkau semua. Seolah-olah aku hanya menggunakan perkataan yang muluk-muluk. Inilah keadaanmu yang sebenarnya. Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, saya nggak tahu bagaimana tanggapan kita masing-masing. Tapi dalam hal ini, saudara, semua kita yang mendengarkan perkataan ini, kita sama, saudara. Karena kita sama-sama manusia yang dipilih untuk mendengarkan perkataan ini. Saudara, perkataan-perkataan ini tidak bisa didengarkan oleh orang lain karena ditutup langsung oleh iblis bagi mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mencari kebenaran. Karena mereka lebih mencintai mamon, lebih mencintai nyawa mereka. Tapi saudara dipilih untuk menjadi orang memerankan peran yang tidak menyayangkan nyawanya. Walaupun dia dengan sangat hati-hati, dia mengenal siapa pribadi kita, bagaimana keadaan kita, apakah hati kita masih melekat. Tapi dia sudah terlanjur memilih kita. Dia nggak sembarang memilih kita, saudara. Dia nggak sembarang memanggil kita. Setiap yang dia lakukan itu terukur. Bukan seperti kita. Ketika dia memilih kita, dia bertanggung jawab atas kita. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dia bertanggung jawab bagaimana membuat setiap perkataannya berhasil di dalam kita. Karena dia juga yang kerja. Berarti ketika dia memilih kita, dia sudah mengetahui harga yang harus dia bayar. Dan harga itu dia sudah bayar dulu. Sekarang harganya adalah bagaimana dia itu dengan sabar sesabar-sabarnya. Karena dia mendapatkan orang-orang yang terbaik dari yang terburuk. Dan dia harus sangat hati-hati mengatakan itu kepada kita. Karena apa? Begitu kita merasa diri kita lebih baik, kita dipilih oleh Tuhan, kita terlalu meninggikan pemilihan Tuhan atas kita, maka dengan mudah juga roh kesombongan akan menipu kita. Merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Lalu ketika dia mengatakan, jangan merasa dirimu benar, kita akan menyanggah. Kita nggak tahu, saudara, bahwa perkataan itu bertujuan untuk menjaga kita.
Kita negatif lagi dengan Tuhan. Enggak kok Tuhan, aku enggak merasa diriku benar. Pada kenyataannya Tuhan harus menunjukkan kepada diri kita, kita itu selalu merasa benar. Saya katakan kita itu diri saya. Lalu bagaimana kita bisa berani lagi, saudara? Bagaimana kalau saya hanya terus melihat kepada diri saya sendiri yang pada kenyataannya demikian? Bagaimana saudara bisa mendengarkan perkataan Tuhan? Kalau saya merasa tertuduh terus dengan tuduhan itu. Bayangkan ya, setiap kali dia mengatakan sesuatu, itu ada banyak perkara yang terjadi. Ketika dia menasehati kita, dia lihat lagi kita. Tertunduk enggak? Ketika merasa gimana gitu, dia cepat merubah lagi, saudara. Bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan yang sedetail itu, saudara? Kalau saudara melihat diri saya, mungkin bisa dengan mudah, karena saudara melihat di luar. Saudara bisa melihat dengan jelas diri saya yang muncul di sana. Tetapi kalau saudara melihat Tuhan di dalam saudara dan melihat diri saudara sendiri, oh itu terjadi pergolakan dan saudara adalah medan tempurnya. Tubuh saudara ini. Hati saudara yang paling dalam ini menjadi medan tempurnya. Di mana rohnya Allah itu yang sudah menjadi manusia itu bertempur dengan iblis yang ada dalam kita dan medan pertempurannya adalah kita. Berarti kan kita merasakan gejolak dan itu dialami oleh Tuhan dulu, saudara. Jadi apa yang kita rasakan gejolak dalam kita ini, saudara, maka itu juga tepat. Jadi kayak itu ada di dalam, karena kan Tuhan ada dalam diri, terlanjur di dalam sini dia. Karena itu firman-Nya. Makanya dia ajak kita itu bersekutu lebih dalam. Karena ketika hati kita tenang ini, saudara, hati kita tenang, hati kita damai ini, saudara, dia juga memiliki ketenangan yang seperti itu, saudara. Saudara bisa lihat, selidiki itu dalam Alkitab, saudara juga. Ketika dia berbicara mengenai Manasye dan Efraim gitu. Ketika dia bilang tentang Efraim, Efraim, engkau anak kesayangan kah atau anak kesukaan, katanya. Ketika dia berbicara mengenai Yerusalem gitu. Yerusalem, Yerusalem. Engkau tidak tahu, seandainya engkau tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera bagimu. Jadi saudara, pertempuran itu tepat ada di dalam kita. Dan bedanya antara Tuhan dengan iblis itu jelas. Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya. Tetapi sekarang ketika dia berfirman, sekarang kita tahu, kita itu lama-kelamaan menjadi mau tidak mau harus memaksakan diri kita itu tunduk kepada Tuhan. Karena kita tahu, apakah saudara mau mengalami terus gejolak di dalam diri saudara? Saudara, biar kiranya saudara, hari-hari yang kita lalui, saudara, membuat kita mempunyai sikap bahwa percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat serius.
membuat kita benar-benar tidak bisa lagi hidup tanpa bergantung kepada Dia. Itulah perjalanan kita ke dalam hatinya Tuhan. Itulah tujuan kita. Dia ingin tahtanya itu ditegakkan atas seluruh muka bumi ini. Panggilan Tuhan atas hidup kita semua tinggi sekali. Hargai itu, saudara. Selama kita dikasih kesempatan ini, saudara, tetaplah memilih untuk punya sikap duduk dengan benar di hadapan Tuhan. Dengarkan Dia dengan serius. Maka Dia pasti menjadi upah kita, saudara. Dia menjadi perisai kita. Kita akan memiliki kehidupan, kekekalan. Hidup kekal itu, saudara, tidak ada kematian di dalamnya. Hanya ada dua, hidup kekal atau mati kekal. Kalau kita tidak melewati goncangan seperti yang kita alami, pertempuran antara dia, pertempuran antara yin dan yang itu, saudara. Kan yin dan yang itu kan seperti berputar gitu. Terang harus mengusir kegelapan. Saya nggak tahu yang mana terang, yang mana yin yang terang atau yang terang, saya nggak tahu ya. Jadi nggak ada itu lagi, yang ada hanya terang. Yang ada adalah damai. Itulah sorga yang sesungguhnya. Baik, sudah lewat 6 ya. Kita lanjutkan besok ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah Tuhan segala kemuliaan. Hidup kami ini milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan.